kemudian di sini saya di tim KKN bertindak sebagai si pembekalan KKN. Kemudian pada pembekalan sesi hari ini kita akan membahas tentang membangun kreativitas dan ketahanan psikologis masyarakat di era masa pandemi seperti itu. Silakan Anda bisa fokus kepada PowerPoint-nya. Nah, tapi yang perlu saya pastikan di sini sebelum Anda masuk ke sesi ini menonton video ini, silakan Anda menonton video yang disampaikan oleh Bapak Adit karena ini saling berkesinambungan seperti itu. Kita langsung saja. Terdapat 4 materi utama di topik bahasan pada sesi ini. Yang pertama adalah tentang masyarakat yang berdaya, kemudian kreativitas, PFA, Psychological First Aid, dan yang keempat adalah pusat krisis berbasis komunitas. Kita akan lihat satu persatu. Ya, masyarakat yang berdaya itu memiliki satu kesadaran. Jadi ketika masyarakat itu sudah tahu, dia sudah sadar, memiliki kesadaran kritis tentang bagaimana sih terbentuknya permasalahan di lokasi tersebut, seperti itu. Sehingga tahap selanjutnya, mereka, masyarakat yang berdaya, itu juga memiliki kesadaran dan pemahaman akan potensi dan kekuatan diri sendiri, serta komunitasnya. Selanjutnya, motivasi dan komitmen. Setelah tahu, dia tergerak, dia ingin mengubah, dia ingin berubah. Jadi ketika Anda atau kelompok KKN Anda itu ingin membuat masyarakat arahnya ke pemberdayaan masyarakat, maka ini goalnya, memunculkan 1, 2, 3, dan yang keempat adalah pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penanganan permasalahan di komunitasnya. Jadi ada 4 tahap ketika masyarakat tersebut sudah berdaya. Kemudian di sini masyarakat yang berdaya kita bisa lihat memiliki harapan. Jadi ketika sampai ke tahap harapan, dia tidak fokus menyalahkan diri sendiri. Dia tidak fokus menyalahkan lingkungan, tapi dia akan mulai berpikir, oke, ke depan masih bisa berjalan, kehidupannya masih akan terus berjalan sehingga hope itu timbul. Kemudian masyarakat yang berdaya itu mulai dapat memunculkan atau diajak untuk memunculkan berpikir kreatif kayak gitu. Sehingga memang PR besar Anda dalam menggerakkan masyarakat adalah sadarkan terlebih dahulu. Setelah sadar dan menganggap bahwa oke, kami butuh, kami siap. Nah, ini tahap selanjutnya yang bisa Anda dan kelompok Anda lakukan. Seperti itu. Jadi, berpikir kreatif apa sih? Kita akan bahas sedikit saja. Berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi. Oleh siapa? Bisa jadi oleh dirinya, bisa jadi oleh sekelilingnya, seperti itu. Kemudian bahwa situasi itu terlihat ada masalah. Orang yang kreatif biasanya hidup dan dapat mengeluarkan kreativitasnya adalah ketika ada sesuatunya itu bisa jadi masalahnya dirinya sendiri atau masalah dari lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya ada unsur originalitas. Jadi artinya bisa jadi di sana belum ada terobosan solusi tersebut. Tetapi ketika masyarakat sudah berdaya dan dia mampu diajak atau mampu memunculkan kreativitasnya, dia akan do something, kemudian memberikan solusi atas apa yang terjadi di lingkungannya. Seperti itu. Nah, kita akan lihat kreativitas itu muncul dari apa sih? Dari keinginan menyelesaikan permasalahan. Jadi garis bawahnya adalah keinginan menyelesaikan permasalahan. Artinya adalah mereka sadar masalah ada. Mereka sudah mengevaluasi diri sejauh mana yang dapat kulakukan dan mereka ingin mengubah sesuatu. Dimulai dari dia sendiri dan juga di lingkungannya. Selanjutnya kita akan lihat kreativitas terkait dengan bekal untuk memunculkan kreativitas atau dan seterusnya itu bisa muncul dari apa? Informasi yang terkonfirmasi serta ilmu yang aplikatif. Nah, ini adalah peran Anda sebagai mahasiswa yang diterjunkan dalam ranah pengabdian kepada masyarakat. Di sini lingkupnya adalah KKN, untuk datang ke sana untuk mengajak masyarakat berdaya, kemudian mengajak masyarakat untuk yuk kita bareng-bareng bersama untuk memunculkan
kreativitas untuk solusi yang ada di sana, seperti itu. Dan peran Anda sebagai mahasiswa yang otomatis memiliki ilmu, memiliki kompetensi yang memang sudah Anda pelajari di bangku perkuliahan, itu dapat berbagi informasi, dapat berbagi ilmu yang aplikatif agar apa? Masyarakat itu sendiri dapat memunculkan kreativitasnya, kemudian berdaya untuk menyelesaikan permasalahannya mereka, seperti itu. Nah, kita lihat, jadi di sini untuk sampai ke tahap ini, informasi, ada beberapa informasi yang bisa saya berikan, seperti itu. Jadi memang saya akan bekali Anda dan kelompok Anda PFA. PFA adalah salah satu upaya dari sisi psikologi yang dapat Anda nanti bisa jadi berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi PFA adalah Psychological First Aid. Kita lihat apa sih PFA itu? PFA adalah suatu pendekatan awal yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres, mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Artinya apa? Misalnya, contoh saat ini pandemi, bisa jadi sudah OTW new normal, tapi frame berpikir masyarakat mungkin ada yang berarti kembali seperti semula, atau misalnya ada yang masih sangat cemas sehingga mereka tidak berani untuk keluar dan seterusnya, sehingga Anda juga bisa masuk ke sini dengan cara ini, kayak gitu. Jadi memang nanti kita akan pelajari bersama-sama tingkatannya dan kapan PFA itu bisa dilakukan. Kita akan lihat PFA itu adalah bentuk respon manusia kepada sesama manusia yang sedang mengalami krisis, yang membutuhkan dukungan ketika mengalami musibah. Jadi PFA itu memang namanya Psychological First Aid, pertolongan pertama itu diberikan segera saat terjadi sesuatu. Jadi tidak menunggu nanti, enggak, kayak gitu. Dan kita akan lihat selanjutnya, siapa sih pemberi PFA itu? Apakah harus dari psikologi? Apakah harus dari orang-orang yang memiliki lisensi khusus? Atau harus psikolog? Dan seterusnya. Kita lihat, pemberi PFA itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk masyarakat itu sendiri, masyarakat umum, tapi dengan catatan yang telah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai PFA. Jadi di pembekalan ini saya hanya memberi informasi permukaan saja, sehingga nanti jika memang Anda ingin mendalami ini, nanti bisa menginformasikan atau bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang PFA ini, kayak gitu. Nah, di sini masyarakat pun bisa Anda libatkan untuk dilatih PFA bareng-bareng, sehingga timbul support group dari masyarakat itu sendiri, sehingga mereka jadi tangguh, mereka dapat melewati permasalahan kondisi saat ini dengan baik, kayak gitu. Nah, di sini penerima PFA itu siapa sih? Semua orang, semua. Anda, saya, atau orang-orang terdekat di sekeliling Anda dapat menjadi penerima PFA dengan catatan khusus, yaitu ini adalah semua orang yang sedang mengalami situasi krisis, baik karena bencana atau sebab lainnya. Pandemi ini pun juga bisa loh menimbulkan sesuatu, misalnya kecemasan, stres yang berlebihan dan seterusnya, sehingga PFA ini juga penting untuk Anda pelajari dan syukur-syukur Anda dapat aplikasikan untuk membantu sesama. Nah, ini kita akan lihat bersama-sama di PowerPoint. Jadi posisi dari Psychological First Aid dalam hierarki layanan psikososial dan kesehatan mental, kita akan lihat dari kolom yang paling bawah sendiri, biru yang paling bawah. Jadi yang paling bawah adalah upaya anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika ada sesuatu, paling bawah sendiri adalah inisiatif umum masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman. Jadi biasanya setelah terjadi sesuatu, otomatis masyarakat itu sudah tumbuh, sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Makanya muncul ya ini tahap bawah itu. Ada yang sudah rilis, ada yang sudah tuntas, tapi ada yang belum. Ada yang masih merasa cemas, ada yang masih merasa butuh dukungan, sehingga kita lanjut ke tahap yang kedua dari bawah, yaitu yang kuning keoren-orenan itu. Jadi di tahap selanjutnya ini adalah dukungan sosial secara komunitas oleh kelompok masyarakat. Di tahap ini masyarakat dapat berperan juga. Kemudian di sini tujuannya untuk apa? Untuk penguatan dukungan terhadap keluarga dan komunitas. Peran Anda pada saat terjun ke lapangan, pada saat bertemu dengan masyarakat, pada saat melakukan KKN ataupun pengabdian masyarakat, Anda bisa masuk ke tataran ini,
yang kuning keoran-oranan ini. Jadi penguatan dan dukungan terhadap keluarga dan komunitas Anda bisa masuk, tujuannya bisa jadi untuk psikoedukasi, untuk memberikan penyuluhan atau untuk memberikan informasi agar yaitu tadi penguatan dan dukungan itu muncul. Tapi ketika di tahap ini ternyata masih ada yang mengalami, masih ada yang butuh di tingkat selanjutnya, maka kita bisa melakukan PFA itu. Jadi PFA adalah yang di tahap ketiga, yang di kolom bagian abu-abu. Jadi PFA bisa dilakukan layanan kesehatan oleh dokter umum bisa, dukungan dari psikososial dari pekerja sosial bisa, dan juga Anda atau orang yang sudah terlatih menangani PFA itu bisa masuk di situ. Dukungan psikososial oleh non spesialis yang terlatih. Jadi tidak serta-merta kemudian ada masalah segala macam langsung loncat ke psikolog, psikiater, dokter dan seterusnya. Bisa juga melalui PFA dulu. Kita lihat, ternyata dari PFA misalnya masih ada yang belum atau masih ada yang tidak tertangani atau tidak dapat rilis di situ, maka kita bisa ke tahap yang paling atas, yaitu layanan lanjutan oleh tenaga profesional. Jadi hierarkinya seperti ini urut-urutannya. Jadi peran Anda ketika terjun ke lapangan adalah yang di 2 dari bawah. Kemudian ketika Anda terlatih atau Anda memiliki kompetensi untuk memberikan PFA dan Anda sudah mendapatkan pelatihan itu, Anda bisa melakukan yang poin yang nomor 3. Seperti itu. Jadi urutannya adalah seperti ini. Nah, kita kan belajar tipis gitu ya, belajar singkat tentang PFA. Jadi prinsip dari PFA, prinsip dasarnya itu adalah ada 4. 1, prepare, yaitu persiapan. Diawali dengan Anda mempelajari segala hal tentang situasi krisis yang sedang terjadi. Caranya adalah assessment. Jadi memang assessment datang ke lapangan atau misalnya Anda menyebarkan angket, survei dan seterusnya untuk menggali sebenarnya permasalahan di situ apa sih, itu bisa Anda lakukan. Dapatkan informasi terkini dengan akurat dari sumber resmi yang dapat dipercaya. Misalnya Anda melakukan KKN di sebuah lokasi tertentu di daerah itu, ya silahkan Anda cek, Anda cari tahu aspek lokasi di situ, dukungan yang sudah tersedia di situ. Kira-kira permasalahan yang muncul di sana apa? Jadi bagian dari persiapan kayak gitu. Kemudian setelah tahap persiapan itu tuntas, maka Anda dapat masuk ke tahap selanjutnya, yaitu look, lihatlah. Jadi konsep dasar yang kedua adalah lihatlah apa yang dibutuhkan penyintas terkait dengan keselamatan, keamanan, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papannya seperti apa. Jadi karena konsepnya adalah psychological first aid, jadi pertolongan pertama. Lihat, fokusnya di itu tadi, 3 hal tersebut. Setelah lihat, listen, dengarkan keluhan penyintas dengan tidak menekan. Jadi Anda juga jangan memaksakan. Saya butuh data nih, sehingga saya akan langsung nanya-nanya terus. Ya nggak seperti itu. Jadi fokus PFA adalah Anda menjaga well-being dari penyintas itu juga. Seperti itu. Jadi memang dengarkan keluhan dari mereka. Jangan memburu, jangan menekan. Dengarkan apa yang ia keluhkan dan inginkan, serta tawarkan bantuan. Jadi konsepnya adalah di bagian listen seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah link, hubungkan dengan keluarga dan bantulah penyintas menjalin koneksi dengan layanan lain yang diperlukan. Misalnya, ternyata dia butuh link di bagian tertentu, nah itu Anda bisa menjadi agen penghubungnya. Anda bisa membangun linking tersebut. Ada baiknya semua aktivitas dilakukan secara partisipatif dengan penyintas. Artinya apa? Pemberdayaan itu tetap berjalan. Artinya mereka juga akan turut andil dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Jangan menjanjikan apapun. Ini adalah poin pentingnya. Di awal pun ketika Anda melakukan assessment, jangan menjanjikan apapun, karena itu pasti nanti akan ditagih kayak gitu. Jadi note-nya adalah seperti itu. Kita akan lihat selanjutnya setelah PFA, ini adalah cara yang lain. Jadi ketika kita melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, kita bisa membentuk ini, pusat krisis berbasis komunitas. Bila mana di lingkungan Anda, tempat Anda melakukan pengabdian masyarakat, tempat Anda melakukan KKN itu belum terbentuk, Anda bisa loh menginisiasi membentuk pusat krisis berbasis komunitas itu. Apa sih pusat krisis berbasis komunitas? Adalah suatu sistem pemantauan
dan pelayanan yang berdasarkan pada tatanan, struktur, dan mekanisme masyarakat lokal yang berkeadilan. Jadi sistemnya itu dibuat dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat itu sendiri. Kita akan lihat. Nah, pusat krisis berbasis komunitas, karena penanganannya itu sendiri berbasis komunitas, maka satu, sangat diperlukan fleksibilitas dalam kerjanya. Tidak harus memiliki landasan pendirian lembaga formal. Jadi karena itu adalah ya komunitas di masyarakat itu, sehingga tidak harus mempunyai kantor tetap. Misalnya di era pandemi, kemudian ketika sistem komunikasi secara daring itu dinilai cukup efektif, itu bisa Anda ajarkan, bisa Anda ajak, bisa Anda informasikan bahwa bisa loh membuat pusat krisis berbasis komunitas, tapi dengan secara daring, itu pun juga bisa dilakukan. Tidak punya struktur kelembagaan yang formal, serta para anggotanya atau pekerja kelompok bekerja atas dasar kerelawanan, sehingga orang-orang yang tergabung di sana memang sangat diharapkan adalah orang-orang yang ada di sana. Karena apa? Mereka tahu sesungguhnya mereka itu mengalami apa, mereka tahu sesungguhnya mereka butuh apa, dan diajak bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Ya, karena itu tadi konsep yang di akhir adalah kerelawanan. Mereka tidak dibayar, tapi mereka melakukan sesuatu untuk membaikkan sesama di wilayah mereka masing-masing. Nah, pusat krisis berbasis komunitas, manfaatnya adalah ketika kelompok ini terbentuk, diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat sipil mandiri yang dapat menyelesaikan segala konflik dan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungannya dengan memakai kekuatan dan kebijakan dalam masyarakat lokal itu sendiri. Artinya di era pandemi ini, misalnya contoh, berarti pusat krisis berbasis komunitas pun itu justru penting untuk dibentuk agar mereka dapat melakukan sesuatu untuk mereka. Ya, sekian dari saya informasi ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat berproses bersama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.